Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga senantiasa dirahmati, dilindungi, disehatkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menata aktivitas kehidupan kita lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah berlalu, dan semoga seluruh apa yang kita kerjakan dinilai sebagai ibadah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal terbaik saat kita kembali kepada Allah dalam kemuliaan insyaallah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution di malam Jumat ini. Insyaallah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali dengan terbiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, semoga seluruh hamba-hamba Allah yang sampai detik ini masih diberikan kehidupan namun belum beriman kepada Allah, semoga dikuatkan jiwanya, dimantapkan hatinya, dan diberikan ketetapan kepada lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah dan dikuatkan oleh Allah dengan taufiknya untuk bertobat dan kembali kepada jalan-jalan yang benar. Dan semoga orang-orang baik diberikan sifat istiqamah, konsisten dalam kebaikan dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita disertakan dalam golongan-golongan terbaik itu. Malam ini malam penuh kebaikan, Jumat Sayyidul Ayyam. Mohon izin sebelum mengawali, kita saling mengingatkan dulu bahwa ada sunnah-sunnah spesial yang hanya hadir di Jumat saja, tidak di selainnya. Ya, Jumat adalah waktu yang penuh dengan keberkahan untuk berdoa, dan ada detik-detik yang sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya ingin mengajak pada diri pribadi, mengingatkan kita bersama, mari kita hidupkan Jumat baik malamnya ataupun paginya, siangnya, sorenya, hingga berakhirnya masa ini untuk meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sajikan doa-doa terbaik untuk diri kita, keluarga, kerabat, tetangga, bangsa kita, negara kita, dan siapapun yang kiranya bisa kita jangkau dengan doa kita. Karena itu di Al-Quran, kalimat doa itu seringkali menggunakan bentuk general. Rabbana, 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 Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, berikan kepada kami, kita semua, untuk menunjukkan kesan bahwa kebaikan itu akan lebih mulia bila ditebarkan kepada siapapun yang mampu kita jangkau dengan itu semua. Kemudian ada sholawat kepada Rasulullah SAW yang kita rindukan. Semoga Allah menghimpun kita dengan beliau SAW di kehidupan yang lebih mulia, lebih abadi, lebih baik, dengan banyak bersolawat di antara wasilahnya kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian juga kita bisa hidupkan dengan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ada surat Al-Kahf, ada surah Yasin, atau surah-surah lain yang bisa kita bacakan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Besok ada ibadah Jumat, dipersiapkan dengan baik, dan semoga semua apa yang kita lakukan dimuliakan, dinilai, dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita di malam hari ini, kembali ke Quran surah kedua, Al-Baqarah, di ayat ke-25 sekarang ya. Ya, di pekan lalu telah kita tuntaskan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ayat 23 sampai dengan 24 yang memberikan tantangan kepada siapapun yang menyoal isi Al-Qur'an untuk menguji. Silahkan uji ayatnya, uji setiap katanya, ya, uji setiap kalimat-kalimatnya sampai Anda bisa mendapatkan hikmahnya. Kalaupun masih belum yakin dan Anda menyoal bahwa itu bukan firman Allah, maka puncaknya kata Allah, silahkan hadirkan yang semisalnya. Kalau itu buatan manusia, pasti setiap manusia punya kemampuan untuk menghadirkannya. Bahkan Allah menantang kepada siapapun, silahkan panggil sekutu, hadirkan kawan-kawan dekat, buat semisal Al-Quran walaupun hanya satu surah saja, bahkan surah terpendek dari Al-Quran itu. Kalau tak mampu, maka segera sadar
Untuk apa menyoal sesuatu yang sudah pasti? Menyoal sesuatu yang memang tidak mampu untuk disoal. Maka itu tanda untuk kita segera kembali, segera patuh, dan mengimani isi Al-Quran. Dengan itu semua, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, ya, maka khawatirlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau tak mampu dan memang susah untuk melakukan itu dan tidak akan pernah mampu, maka mulailah ingat bahwa engkau suatu saat akan kembali kepada Allah. Takutlah kepada hukum yang telah Allah tetapkan, dan Allah telah sediakan satu neraka allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, ya, dan bahan bakarnya ya bukan sekedar batu-batu yang panas, tapi juga dihadirkan orang-orang yang seringkali menentang, orang-orang yang tidak jelas menyoal, orang-orang yang selalu anti terhadap ayat-ayat Allah walaupun isinya adalah kebaikan-kebaikan yang bisa diambil manfaatnya, dan menyoal dengan cara yang tidak jelas. Maka kata Allah, puncak siksaan tertingginya mereka akan jadi bahan bakar neraka. Bukan masuk ke neraka, tapi bahan bakar neraka. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala apa yang telah disampaikan. Ya, kalau ada sesuatu yang keras, ini menunjukkan bahwa pelanggarannya itu extraordinary crime, kan? Makanya kan seperti narkoba, korupsi, terorisme itu kan tinggi tuh, ya, tingkat ancaman hukumannya. Kenapa diancam tinggi hukumannya? Karena membahayakan. Dan tingkat bahayanya itu luar biasa. Ya, bisa berpengaruh kepada bukan hanya pribadi, ke lingkungan, ya, bisa berpengaruh kepada banyak persepsi negatif, ditiru dan menghancurkan kehidupan harmoni. Maka akhirat itu abadi. Ya, jadi kalau dunia saja yang sementara membuat hukum yang sangat ketat untuk mencegah keburukan dan bahaya yang bisa menyebar tanpa terkontrol, maka bagaimana dengan akhirat yang sifatnya abadi? Maka mesti ada juga hukum-hukum yang keras, ancaman-ancaman yang kuat untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hukuman, ancaman itu dihadirkan bukan untuk menghukum kita, tapi menghambat kita supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang setidaknya membahayakan diri sendiri. Itu diantara hikmahnya. Nah, kalau sudah kemudian kita mulai mau tunduk, di tingkat apa lagi sih? Ya, kita mau mengelak, mau ngeles dan sebagainya, kan ke puncak tantangannya sudah ada. Anda menyoal apa? Anda ragu? Silahkan baca, silahkan analisis, kan? Anda tidak yakin? Nah, sekarang kita objektif saja, kata Allah dalam Al-Quran. Ini silahkan pelajari, ya, silahkan dikaji mana yang Anda soal, di situ akan dijelaskan, ya kan? Sampai ke titik kemudian Anda dengan segala argumentasi yang sudah valid, sudah otentik, sudah ilmiah, masih nggak yakin juga, maka puncaknya silahkan buat yang semisal itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kata Allah, kalau Anda masih ragu, bahkan disertai tuduhan kepada apa yang Anda ragukan itu, dan tuduhan itu tidak punya bukti yang jelas, maka datangkan yang semisalnya. Anda menuduh, Anda hadirkan bukti, kata Allah. Ya, nah, kalau sudah di tempat itu kita nggak mampu dan kita sadar, setelah diteliti, oh iya ternyata benar, saya selama ini keliru, kan? Dicari lagi, dibandingkan lagi, kadang-kadang butuh waktu. Tapi dari sekian perjalanan itu, seringkali ada getaran dalam hati yang membimbing kita untuk menemukan kebenaran. Maka kata Nabi, istafti qalbak. Ya, kalau engkau sedang gelisah, sedang ragu, itu hati kita kalau bersih itu, akan ada bisikan-bisikan kebaikan. Ya, maka ikuti itu. Ketika petunjuk itu diikuti, mengantarkan kepada kemuliaan, kalau kita mulai tunduk, dan kembali kepada jalan yang benar untuk kemaslahatan kita juga, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Orang-orang yang mau kembali ke jalan yang baik, orang yang menata hidupnya untuk mulia, ya, bersikap mulia, berpikir mulia, bertutur mulia, sampai melangkah kepada kemuliaan. Maka ketika orang itu berubah menjadi lebih baik dalam hidupnya, dan tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, ya. Kita keluarkan dari aspek ini para nabi, para rasul, gitu kan, yang memang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia biasa. Saya Adi Hidayat, Anda, saya, kita pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan. Dicari, ya, sedalam apapun akan ditemukan. Ya, jangankan sedalam, dangkal pun pasti akan ditemukan. Tapi di antara orang-orang mulia itu, ketika mengetahui dirinya salah, dia kembali untuk menata jalan hidupnya lebih soleh dibandingkan dari sebelumnya. Maka orang-orang seperti ini diturunkanlah oleh Allah ayat ke-25 untuk memberikan kabar gembira. Masya Allah, kurang apa lagi tuh? Ya, inilah
rahmannya Allah, Masya Allah. Allah hakikatnya menginginkan semua hamba itu mulia, baik. Ya, jadi saat memberikan ancaman hukuman pun bukan untuk menghukum, tapi mencegah dia masuk dalam bahaya yang lebih besar. Jangan sampai terjadi begini. Jangan sampai kamu terhukum, jangan sampai kamu kena malarat, jangan sampai kamu celaka gitu ya. Aku turunkan hukum ini bukan ingin membuat engkau terhukum, tapi mencegah engkau berbuat keburukan. Dan kalau engkau mau ikuti, ini aku berikan satu jaminan. Oke, apa jaminan Allah berikan kepada kita? Mari kita lihat, menyambung ke ayat 25. Ya, kita bacakan bersama ya, teman-teman yang ada mushaf di ayat 25 ya. Al-Baqarah ayat 25. Ya, insya Allah, alhamdulillah kita menghafal ya, tapi akan lebih baik juga kita tunjukkan, kita bacakan dalam mushafnya sehingga sama-sama kita bisa belajar, bisa melihat dan mengamati. Setelah itu nanti kita bahas tafsirnya. Ya. Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Baik. Saya bacakan dulu secara terjemah tekstualnya. Setelah itu nanti kita gali tafsirnya dan saya coba tunjukkan 3 kitab tafsir untuk malam ini dulu ya. Nanti kita coba padukan bagaimana kita bisa mendalami dan menyelami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, kita bacakan secara tekstual terjemahannya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan Muhammad SAW berikan kabar gembira kepada seluruh kalangan orang-orang amanu yang beriman, yakin ya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dan hukum-hukumnya. Wa 'amilus shalihat, kemudian dia membuktikan komitmen imannya itu dengan mengerjakan amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa aku pastikan, kata Allah, aku sediakan untuk mereka beragam surga. Nah, ini bentuknya jamak ya, beragam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang dihiasi dengan keindahan, diantaranya mengalir di bawahnya sungai-sungai yang beraneka ragam. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka dianugerahi rizki, diberikan kenikmatan-kenikmatan di surga itu, ya diantaranya dari bebuahan, ya, berupa rizki dari Allah. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata, inilah di antara rizki yang dijanjikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan dengan itu mereka diberikan oleh Allah berbagai bebuahan yang beraneka warna, warna yang mirip namun rasa-rasa yang tidak sama. Ya, warnanya mirip gitu kan, tapi rasanya bisa berbeda gitu, Masya Allah. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan pendamping-pendamping setia yang suci. Masya Allah. Wahum fiha khalidun, dan kehidupan mereka di dalam surga itu kekal abadi. Masya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat yang Allah janjikan ini dan membimbing kita untuk bisa konsisten mengerjakan berbagai ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban kita. Ada hak dan kewajiban. Ya, kalau di dunia saja kita punya hak dan kewajiban. Kewajiban kita bekerja, hak kita mendapatkan gaji, apakah honorkah, ya kan? Apakah pendapatankah, ya kan? Maka hukum akhirat apalagi yang abadi? Kita punya kewajiban, kita punya hak. Ya, hak kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, tapi kewajiban kita yang menjadi hak Allah adalah memenuhi syarat-syarat dan segala hal yang telah Allah tetapkan. Sekarang kita lihat tafsirnya. Bagaimana gambaran umum dari sini? Saya perkenalkan dulu beberapa kitab kepada teman-teman sekalian. Beberapa yang bisa kita bawa. Yang pertama, teman-teman sekalian, ini Tafsirul Jalalain. Ya, saya perkenalkan, ini kan yang sering kali juga digunakan di Indonesia ya. Ini
sangat ringkas, padat, dan bagus isinya. Tafsirul Jalalain, tafsir dari dua orang jalal. Jalaluddin Al-Mahalli, ya, Jalal Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalal Al-Mahalli, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Kemudian yang itu mufassir, ya, juga seorang ahli tafsir, ahli usul, ya, dan luar biasa, karyanya banyak. Yang satu lagi yang sangat populer juga, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan ini juga luar biasa, ya, karyanya hampir di setiap bidang ilmu itu ada gitu ya. Di ulumul Quran ada Al-Itqan fi ulumil Quran, bahkan beliau punya nazam juga di ilmu hadis juga ada, hampir semua bidang itu ada tulisannya. Jadi ketika digabungkan keduanya menjadi tafsirul Jalalain, tafsir dua orang jalal nih. Masya Allah, ini luar biasa. Kita akan coba hadirkan di ayat 25 ya teman-teman sekalian. Kalau kitabnya teman-teman sama dengan saya yang ini, ya di halaman kelima ya, halaman kelima paling kanan. Nah, ini di sini yang saya punya ini terbitan Al-Maktabul Islami ya. Nah, ini satu, kemudian juga kita memiliki bersama kita malam hari ini tafsir Al-Quranil Azim, ya, ini juga populer karya Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah Abul Fida. Jadi ini nanti ya kita coba dapatkan jilid pertama teman-teman sekalian. Ini sudah saya tandai juga di halaman 163 ya. Yang ini kalau kitabnya sama, ada beberapa ragam yang kita miliki. Ini yang apa namanya sekarang cetakan baru ya. Nah, ini yang cetakan lama juga saya punya ya, tahun 90-an juga ada. Yang ini yang lama, yang baru untuk memudahkan. Nah, kemudian ini di halaman 163. Kemudian juga yang sering digunakan di Indonesia juga ada Mafatihul Ghaib atau Tafsirul Kabir karya Al-Imam Ar-Razi, disebut juga Tafsirul Fakhr Razi. Yang ini ya. Nah, ini. Nah, jilid pertama teman-teman sekalian. Ini kita juga dapatkan di halaman ke-353. Ya, jilid yang pertama ini. Saya tandai di sini ya. Nah, ini coba kita gabungkan jadi satu. Ada beberapa tafsir yang lain, tapi seperti biasa kita satu-satu ya. Kemarin kan tafsir Al-Wasit ya, dari Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Kemudian ini sudah ada, nanti yang lain juga kita coba hadirkan. Misalnya yang kontemporer Ibnu Asyur, Tahlil wa Tanwir itu kan, atau tafsir Asy-Sya'rawi yang beliau sendiri tidak menuliskan, tapi pengajian beliau dihimpun dan ada beberapa kitabnya. Ada misalnya Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, Tafsir Sa'di dan lain-lainnya kita satukan. Malam ini kita ambil 3 dulu ya. Ini kalau kita baca satu-satu teman-teman sekalian, kayaknya agak ini ya kompleks ya, simpan satu sini. Jadi saya coba keluarkan tafsiran itu. Nah, kita gunakan perangkat yang menyatukan ketiganya ya. Nah, sekarang saya akan coba berdiri, kemudian kita sambungkan ke perangkat kita. Tinggal kita sentuh sedikit, ini kita di tafsir surah Al-Baqarah teman-teman sekalian ayat ke-25. Kita akan coba hadirkan dulu apa yang telah kita tadi dapatkan. Bisa fokus dengan saya di sini. Jangan fokus ke alat ya, fokus dengan kita dulu di sini. Nah, ini ya, tadi yang telah kita hadirkan. Ini yang tafsir Fakhr Razi ya, tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir. Kemudian yang ini tafsir Jalalain ya. Yang ini tafsirnya Ibnu Katsir ya. Ini ketiga sudah dihadirkan. Jadi teman-teman nanti kalau mau melihat bisa langsung di sini uraiannya. Jadi saya tidak bacakan kitab lagi dari sana, teman-teman juga bisa melihat langsung. Nanti kita berikan beberapa catatan juga untuk bisa menjelaskan lebih jauh ya. Saya kira khairul umur awsatuha, yang terbaik kita mulai dari tengah dulu. Yang paling simpel ya, yang ini kita mulai dengan tafsir Jalalain, kemudian ke Ibnu Katsir, dan yang agak kompleks kita masuk ke tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi ya. Jadi saya dahulukan yang ini dulu. Mohon izin saya pindahkan dulu ini. Saya pindahkan ke sini. Wah, ini kayak Iron Man ya. Geser dulu sini. Ini geser ke sini dulu. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, kita satukan ini biar bisa menulis. Kita besarkan dulu sedikit. Ini seperti ini. Kelihatan ya? Baik, dan kelihatan. Kita yang ini dulu kita hadirkan. Saya turunkan sedikit ya, biar memudahkan kita membahas. Sampai di sini kita coba gunakan untuk bisa menulis, oke? Ya, pakai ini dulu. Baik.
Baik, kita lihat ya, teman-teman sekalian, kita uraikan pertama dengan menggunakan tafsir Jalalain dulu, kitabnya yang ini. Ya, ini telah sama, saya pindahkan ke sini, jadi untuk mudah kita mengulas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat ke-25. Mari kita fokus sama-sama teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lihat nanti tafsirannya di sini secara tekstual. Mubashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tadi telah saya jelaskan, saya utarakan keumuman maknanya dan berikan kabar gembira Muhammad SAW kepada seluruh kalangan orang-orang yang telah beriman dan membuktikan keimanannya dengan menunaikan perbuatan-perbuatan baik atau amal saleh. Sekarang kita gali teman-teman sekalian bagaimana penggunaan kalimat-kalimat Al-Quran, setiap hurufnya bahkan yang tentu saja mengandung mu'jizat. Karena Al-Quran itu mu'jizat, maka lihat kaidahnya. Maka setiap hurufnya pun, jangankan ayatnya, lafadznya, bahkan hurufnya itu mengandung mu'jizat. Baik ya? Baik, kita lihat dulu dari paparan di tafsir Jalalain. Wabashshir, ya, wabashshiri ay akhbir. Ya, wabashshiri ay akhbir. Saya berikan satu gini ya, tanda ya. Ini ya yang ini teman-teman sekalian saya bulati. Ini ya. Wabashshir ay akhbir. Saya tarik ke sini untuk saya jelaskan. Ya. Baik, yang pertama di sana disebutkan kalimat wabashshiri. Ya, wabashshiri seperti ini. Ya. Ay akhbir. Ya. Baik. Fokus baik-baik teman-teman sekalian, ya. Wabashshiri, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wabashshiril ladzina amanu. Ini asalnya wabashshir, tapi karena ada sukun di sana bersambung dengan sukun supaya berharakat, maka ini kemudian berharakat kasrah. Asalnya wabashshir. Ya, wabashshir dari basyara yubashshiru. Ya, menunjuk kepada sesuatu yang harus disampaikan secara langsung. Ya, disampaikan secara langsung. Nah, ditafsirkan oleh beliau ya, dua imam besar, Imam Jalal Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, bahwa kata basyara itu berarti akhbara, kan? Akhbara, dan kata perintahnya menjadi akhbir. Akhbara itu dari asal kata utamanya khabara, ya. Khabara itu berita, kabar, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kabar, ya, apa kabar gitu kan? Nah, itu dari bahasa Arab tuh, ya, dari bahasa Arab, dari kata khabara. Kemudian masuk ada hamzah di depannya, ya, diberikan awalan a, jadi akhbara, membentuk kata perintah, berikan kabar, ya, kabar, khabara atau khabar. Kemudian kalau kita ingin katakan kabarkan, berikan berita, maka menjadi akhbara. Sekarang pertanyaannya, kalau perintahnya memberikan kabar, memberikan informasi, kenapa Allah tidak langsung mengatakan wa akhbir misalnya? Ya, wa akhbiril ladzina amanu. Kenapa menggunakan kata wa basyiril ladzina amanu, menggunakan kata basyara? Teman-teman sekalian, saya kembalikan pelan sedikit ya. Kata basyara ini asalnya bukan sekedar berita atau kabar, tapi satu informasi, berita, kabar yang mengandung nilai-nilai kebahagiaan pada umumnya. Jelas ya? Jadi kata basyara dalam bahasa Arab itu kata diksinya bukan sekedar mengandung makna berita atau informasi yang disampaikan, tapi lebih daripada itu juga mengandung nilai-nilai kebahagiaan. Ya, sesuatu yang menghadirkan kebahagiaan, sesuatu yang menghadirkan kesenangan, gitu kan? Nah, ini itu akarnya kembali ke sini dari kata basyara, teman-teman sekalian, yang ini, ya. Karena itulah kemudian muncul kata busyra. Ya, busyra itu bahagia, gitu kan? Kabar baik, sesuatu yang menyenangkan, ya. Nah, jadi dari sini seakan kita ingin diberikan gambaran oleh Allah kenapa diksi Al-Quran di ayat ini menggunakan kata basyara, seakan-akan memberikan kesan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi, memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang ingin merubah jalan hidupnya. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang hijrah, gitu kan? Dari yang tadinya larut dalam kemaksiatan, banyak salahnya, tiba-tiba dia ingin tinggalkan itu, dia kembali kepada jalan yang benar.
Nah, jadi komitmen untuk kembali saja, untuk mau berbuat baik, itu dihargai, diapresiasi oleh Allah. Karena itu sering saya ungkapkan kalimat, ya, untuk menyentuh diri kita semua, saya pribadi, Anda semuanya. Allah sangat mencintai, ya kan? Allah sangat mencintai, sekali lagi, pelaku maksiat yang ingin bertobat dibandingkan dengan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang ingin bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi ketika seseorang salah dan ingin merubah jalan hidupnya lebih baik, itu apresiasinya tinggi. Kata Allah, berikan kabar gembira Muhammad SAW. Ini asalnya, ya. Walaupun nanti ya ada bahasa ini pun digunakan dalam bentuk kiasan, ya. Kiasan bagi orang-orang yang menantang azab. Jadi dilukiskan oleh Al-Quran, ada orang-orang yang sudah diingatkan, dikasih tahu, diberi pembuktian yang benar, malah nantang. Ya biarin aja, ya, tunjukkan aja hukumannya. Gak apa masuk neraka juga, nanti saya senang-senang di neraka daripada saya sesurga dengan Tuhannya kamu misalnya kan, dan sebagainya. Itu ada sindirannya, kata Allah, wasyirhum bi'adzabin alim. Ya udah, kasih kabar gembira aja ke mereka, ya nanti nikmati siksaannya. Silahkan pesta dengan hukuman dan sebagainya. Pembuktiannya nanti saat pulang kepada Allah. Ya, masing-masing kan bisa mengklaim dengan jalan hidupnya, dengan pikirannya, tapi pertanggungjawaban semua itu akan dibuktikan saat kembali kepada Allah. Makanya ada nuansa kiasan, ada majas yang disampaikan oleh Al-Quran pada orang-orang yang menantang azab pun, wabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka, karena mereka merasa gembira dengan hukuman, maka berikan kabar gembira. Jadi asalnya kata basyara ini adalah penyampaian satu informasi, kabar yang mengandung nilai-nilai kebahagiaan. Jelas ya? Nah, tapi poinnya adalah di sini Allah ingin memberikan penekanan kepada kita dengan menggunakan huruf waw. Di sini belum dimasukkan, ya, dengan menggunakan huruf waw. Huruf waw ini jelas nggak mungkin berdiri sendiri. Ketika dia mengawali ayat 25 ini, kemudian diawali dengan huruf waw, maka fungsi waw di sini, ya, kita bisa berikan penjelasan, memiliki fungsi diantaranya ataf. Ya. Saya sudah pernah seringkali sampaikan, huruf ataf, huruf yang menjadi jembatan, yang menghubungkan dua informasi atau dua hal yang sebelumnya dengan apa yang akan disampaikan. Seakan-akan ayat ini memberikan penjelasan, mengaitkan antara ayat 23, ayat 24 dengan ayat 25. Ayat 23, ayat 24 yang pekan lalu dan tadi saya tegaskan, memberikan gambaran orang-orang yang menantang Al-Quran, menuduh Al-Quran, ingin membuktikan kebenarannya dan sebagainya. Lalu saat yang bersamaan ketika mereka menyadari itu benar, itu baik, dan ada respon untuk memperbaiki diri dan mengikuti Al-Quran, maka muncullah huruf waw untuk menyambungkan kisah sebelumnya. Nanti di Ibnu Katsir akan dijelaskan makna waw ini. Ya, seakan-akan memberi kesan kepada kita, wah. Dan bagi orang-orang yang sadar, ya kan? Dengan kemukjizatan Al-Quran, petunjuk kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang disampaikan, lalu ada komitmen untuk mengikuti, maka sejak mereka komitmen itu, sejak mereka bertindak benar itu, sejak mereka yakin itu, berikan kabar gembira kepada mereka Muhammad SAW. Paham sampai sini? Baik ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita dalami sedikit ya. Kita dalami sedikit dulu. Saya coba hapus dulu ya sedikit ya. Ini sebentar, kita hapus sebentar dulu. Nah, ini udah nggak usah pakai penghapus nih. Ya. Kita bisa langsung. Sedikit ya. Nah, ini hapus dulu sebentar. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Nah. Baik, sekarang fokus sedikit. Ada basyara, ada istabsyara. Dan kedua diksi ini ada dalam Al-Quran. Oke? Jadi ada basyara seperti ini. Ya. Ada istabsyara. Istabsyara. Ya. Gini ya. Istabsyara. Jadi ada basyara, ini yang pertama, yang ini. Ya. Ada yang kedua, istabsyara.
Kalau katanya menggunakan kata basyara, diksinya basyara, artinya informasi yang akan diteruskan kepada kita, ya, itu bersumber dari satu sumber utama yang disampaikan secara langsung, ya, kepada objek penyampai. Ya, kalau di sini kita akan kembalikan ke ayat ini, bersumber dari Allah, kan beritanya kan bersumber dari Allah sebagai firman-Nya kan, disampaikan kepada objek penyampai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia untuk diteruskan, ya, kepada pihak ketiga yaitu kita di sini, dalam hal ini umatnya. Nah, jadi perintahnya langsung dari Allah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, atau dari pihak pertama kepada pihak kedua secara langsung. Ingat ya? Dan pihak kedua diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyampaikannya. Ya, jadi punya kemampuan, punya kekuatan untuk menyampaikan itu. Jadi kalau kalimatnya menggunakan kata basyara, artinya kata Allah berikan kabar gembira. Jadi Nabi Muhammad di sini masih hidup. Ya. Kalau nggak masih hidup, bagaimana bisa menyampaikan kepada umat? Jelas ya? Jadi pihak keduanya, ya, atau objek keduanya, mukhatabnya, kalau kita bisa katakan ini bagian yang menerima perintahnya, itu masih ada, masih hidup, dan punya kemampuan untuk menyampaikan kepada pihak yang lain atau kita sebagai umatnya saat ini. Jadi kalau kita temukan diksi wabasyara, atau fabasyir, atau wabasyir dan sebagainya, itu artinya perintah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW itu beliau masih dalam keadaan hidup, keadaan ada, dan diminta disampaikan kepada umatnya. Jelas? Yang punya kemampuan, Allah berikan kemampuan. Tapi kalau istabsyara, dia punya makna yang lain. Ya. Di antara tambahan makna ini, nanti di ilmu sharaf ini muncul fungsi ista-nya. Nih, ista. Yang diantaranya menunjuk pada thalabus syai', ya, meminta sesuatu, permohonan untuk mengerjakan atau meminta sesuatu. Ya, seperti adzina, izin, atau mengizinkan, istadzana, minta izin. Ya. Nah, kaitan dengan diksi ini basyara, ya. Kemudian yang ini istabsyara. Kalau kalimatnya berubah diksinya menjadi istabsyara, kan? Maka maknanya ini mengalami sedikit perluasan atau penambahan. Kalau di kaidah ilmu Arab itu ada kaidah mengatakan begini, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya satu bangunan huruf, tambahan huruf atau berubahnya kalimat ini menunjukkan perluasan satu makna. Ya. Kalau ada kata istabsyara di dalam Al-Quran khususnya, ini pada umumnya ini tidak kembali lagi kepada Allah. Ya, permohonan utamanya. Kalau di sini sudah ada basyara, ini kaitannya dengan Allah Khalik, ya kan? Kepada makhluk, ya, kepada Rasulnya untuk disampaikan kembali. Tapi kalau sudah menggunakan istabsyara, ini pada umumnya sudah masuk ke dalam konteks interaksi makhluk ke makhluk. Ya, manusia ke manusia. Jadi kalau basyara ini dari Khalik, Allah, ya, sang pencipta, kepada makhluk, pertama Rasul, kemudian kepada kita. Tapi kalau sudah istabsyara, maka nuansa dialognya itu berpindah biasanya dari makhluk ke makhluk, manusia ke manusia. Ya. Dan uniknya, umumnya, biasanya permintaan yang disampaikan berupa kabar gembira, karena kembali menggunakan kata busyra, ini ya, basyar, al-bishr. Nah, kabar gembira yang disampaikan itu diminta dari makhluk, saya tuliskan manusia, ya kan? Manusia misalnya, ke manusia yang lainnya, ini ke A, dari A, ke pihak B, manusia juga. Dan yang meminta menyampaikan ini tidak punya kemampuan langsung untuk menyampaikannya. Yes, ya? Nah, jadi bentuknya harapan aja. Harapan untuk bisa disampaikan. Ya, dan boleh jadi kadang-kadang itu nggak punya kemampuan untuk menyampaikan itu. Jadi pengen menyampaikan kabar gembira, tapi nggak punya kemampuan. Nah, biasanya menggunakan kata istabsyara. Ya, jadi kalau yang ini penugasan menyampaikan berita gembira, dan orangnya ada di hadapan, masih hidup, kan? Ditugaskan langsung oleh Allah,
kemudian ditugaskan untuk disampaikan kepada umat, ini nyata. Kalau ini istabsyara umumnya dari makhluk ke makhluk, manusia ke manusia, dan yang menginginkan untuk menyampaikan berita gembira ini umumnya tidak punya kekuatan untuk menyampaikan itu semua. Ya, contoh kita ambil misalnya, contohnya Quran, ya surah ketiga Ali Imran. Ya, saya hapus dulu atasnya ini ya supaya memudahkan. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 ya sampai dengan 171 misalnya. Ya. Kita lihat. Baik, kita lihat firman-Nya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Baik, jangan Anda duga orang-orang yang wafat sesuai ajalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sisa hidupnya itu, kuota kehidupannya itu, ya, ajalnya itu digunakan untuk mengerjakan yang baik-baik. Usianya selalu diisi untuk menggunakan yang baik-baik. Pikirannya baik, tuturnya baik, ya. Kemudian pendengarannya baik sampai ke ujung kakinya, dan kebaikan itu dilakukan karena Allah. Berjuang di jalan Allah, ya. Dia berjuang menata hatinya, menata nafsunya supaya berkata yang baik, berjuang kemudian ya dengan tangannya, dengan telinganya, dengan kakinya, di posisi apapun dia diamanahi oleh Allah. Kalau di militer dia berjuang dengan perjuangan militer, ya kan? Di birokrasi dia berjuang, ya, dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang baik. Di diplomasi diplomasinya mulia, gitu kan? Di bisnis dia berbisnis dengan cara yang benar dan sebagainya. Dia berjuang dan dilakukan, diniatkan sebagai ibadah karena Allah, di jalan Allah. Kata Allah, orang-orang yang wafat seperti ini, apalagi dia berjuang dengan mengorbankan hartanya, jiwanya sampai dengan wafat, jangan dikira wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi orang-orang ini saat wafat itu sudah Allah hadirkan kenikmatan-kenikmatan pendahuluan sebelum dia mendapatkan surga abadinya. Maka Masya Allah, ya, nah ini rahasia gaib di alam kubur. Ya, pembuktiannya ketika wafat. Jadi kalau Anda ingin lihat, ya nanti saat ajalnya tiba, meninggal baru kelihatan. Ya, makanya kalau orang banyak bertanya, siksa kubur, aku nggak percaya. Nanti aja saat masuk kubur. Itu perkara gaib. Gaib itu baru diketahui saat hadir di dalamnya. Ya, karena belum tampak, dimensinya berbeda, nggak tampak. Nanti saat masuk dimensinya baru kelihatan. Kan nggak ada ruginya saya beramal saleh. Ya, Anda berbuat salah, tidak yakin dengan siksa kubur, tidak yakin dengan ancaman kubur, ya itu kan hak Anda. Tapi kita pun punya peluang untuk berikhtiar, merubah diri lebih baik. Kan tidak ada salahnya kalau saya berbuat baik. Ya, even itu mohon maaf kalau nggak terjadi, apa ruginya saya berbuat baik? Kalau terjadi, konsekuensinya kan lebih berat di Anda. Lebih berat di Anda. Kita berbuat saleh, ada yang berbuat salah, konsekuensinya kan lebih berat di yang berbuat salah. Kalau nggak terjadi pun hukuman, nggak ada konsekuensi untuk kita. Tapi kalau terjadi dan kita yakin ada hukuman di alam kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apa mereka nggak mengerti, nggak tahu nanti apa yang akan terjadi di alam kubur, kata Allah. Dan diantaranya apa? Banyak. Ya, Firaun yang ditampakkan neraka pagi sampai dengan sorenya setiap waktu begitu aja. Ada yang berkata, Ustaz, di dalam kubur tuh nggak ada siksa, yang ada ditidurkan. Saya balik tanya, Joni, kalau Anda tidur di dunia ini mimpi buruk, Anda tidur ketemu kuntilanak, ketemu pocong, ketemu yang menyeramkan. Bukankah Anda pengen cepat bangun? Dan teriak membangunkan orang di samping Anda. Sekarang Anda di alam kubur mimpi ketemu neraka tiap waktu. Diberikan panasnya, ditampilkan siksanya. Sedangkan Anda nggak bisa bangun lagi. Bukankah itu siksaan? Jelas. Ya, itu mengikuti logika Anda. Sekarang kalau kita mengikuti informasi dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, silahkan bagi yang yakin. Bagaimana Allah memberikan hukuman, ancaman, dan sebagainya. Nah, tapi di sini, saya ingin sampaikan satu berita baik. Kata Allah, orang-orang yang menata hidupnya dengan amal soleh, dengan kebaikan, nanti kami berikan tuh, ya, pendahuluan nikmat, sebagai apresiasi dari perjuangan mereka. Bahkan ketika mereka masuk di alam kuburnya, sebagai persiapan nanti, ya, mereka masuk ke dalam rahmat Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ayat 170-nya teruskan.
Ya, lanjutkan. Farihina bima atahumullah min fadlih. Nah, di sini poinnya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Dan mereka saking nikmatnya mendapatkan semua yang Allah janjikan dari rezeki-rezeki itu di alam kuburnya, mereka gembira luar biasa. Ya, dari semua kemuliaan, kalimatnya menggunakan min fadlih. Ya, fadl itu berarti sesuatu yang utama. Jadi kalau kita makan, ya makanannya yang paling utama, kelasnya beda. Ya. Kalau misalnya dilayani di VVIP gitu kan, kelasnya kan beda. Ya, jadi kalau semua yang utama itu menggunakan kata fadlun. Semua yang utama di Al-Quran menggunakan kata fadlun. Ya, farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira karena mereka mendapatkan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Anda mendapatkan pemberian terbaik dari manusia, bahagianya luar biasa. Sekarang Allah yang memberikan pemberian terbaiknya. Maka apa yang terjadi? Ya, normal, alamiah. Mereka ingin menyampaikan kepada keluarganya. Ya mungkin bersedih. Dalam situasi ini kita kehilangan guru. Ya Masya Allah, di pekan ke belakang saya juga kehilangan. Ya, banyak guru kita, lebih daripada 600 orang sampai saat ini. Di antara mereka ada sahabat-sahabat seperti Kiai Haji Lutfifatullah, Masya Allah, orang baik yang menginginkan persatuan di antara para ustaz, dai-dai. Zoom terakhir kami mengharapkan ustaz-ustaz bersatu, ya kan? Kemudian membuat bimbingan mencerahkan, mengajak umat. Ya saya lihat kalau ustaz-ustaznya cuma walaupun duduk saja gitu ya, duduk terus semuanya difoto bareng, tampilkan, itu umat tuh udah tenang gitu. Ya apalagi bisa duduk sama-sama, membahas sama-sama perbedaan-perbedaan yang tidak esensial itu bisa ditoleransi sepanjang dalilnya ada gitu kan. Masa yang satu kunut, yang satu nggak kunut sampai ribut kan? Yang salah kan yang tidak sholat subuh. Ya, tapi kalau kita katakan yang tidak kunut nih dalilnya, yang kunut nih dalilnya. Oh ya, saya memilih yang kunut. Oh ya, saya memilih tidak kunut. Bagi yang tidak kunut, nggak apa-apa ya. Kalau di sholat di belakang orang kunut, ikut kunut saja. Mereka juga punya dalil. Ini seperti itu, indah. Ada Profesor Dr. Khuzaimah Tahidoyanggo, Masya Allah. Orang yang sangat baik, pendidik yang sangat luar biasa. Dan saya menyaksikan karena beliau adalah guru kami juga, mengajar saya juga, Masya Allah, sangat luar biasa. Dan mendoakan, kami sangat mendoakan untuk beliau dan kemuliaan, Masya Allah. Semoga rahmat Allah mengiringi beliau. Ya, dan kita juga kehilangan ya banyak tokoh-tokoh, dan kita bermohon pada Allah semua kebaikan. Kadang-kadang ada orang terbaik di sekitaran kita, amalnya bagus ya. Kadang-kadang gelarnya nggak tinggi, tapi Masya Allah ketika meninggal baru ketahuannya mengantarkan banyak, gitu kan. Sebagainya seperti saudara kita, Ustadz Fandani itu ya, yang di Jogokarian, Masya Allah, yang mengiringinya luar biasa. Dan tidak perlu banyak hal yang dipublikasikan, tapi Masya Allah, dan diketahui banyak ya hasil kebaikannya, banyak mengiringi. Ya, kita menangisi, kita berdoa, ada sedih dan sebagainya, keluarganya demikian boleh jadi. Tapi tahukah apa yang disampaikan Al-Quran? Ayat 170-nya. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka gembira karena mendapat hasil yang dijanjikan oleh Allah yang paling utama, yang mereka yakini itu. Setelah itu apa? Maka naluriah mereka menginginkan supaya pesan mereka ini bisa sampai kepada keluarga yang sedang menangis, teman kerabat barangkali yang sedang menangis. Mereka ingin menjelaskan kepada kita. Mereka ingin berikan kabar gembira kepada kita. Di sini enak, di sini bahagia, di sini banyak nikmat. Ya kalau bisa kalian cepat ke sini. Ya, mumpung ada kesempatan, tingkatkan amal soleh. Ya, makanya banyak dilukiskan di Al-Quran itu orang-orang yang telah meninggal kadang pengen kembali minta sama Allah, walaupun itu mustahil, nggak mungkin, tapi mereka diabadikan tuh minta sama Allah, apalagi orang-orang banyak salah, supaya bisa mengganti sisa hidup yang kemarin itu, walaupun cuma 1 menit, 2 menit. Fa'asaddaqa wa aku minasolin, aku berjanji ya Allah, kalau diberikan sedikit saja waktu, aku akan perbaiki dengan amal soleh sesingkat-singkatnya. Nah ini yang sudah soleh dikasih banyak nikmat, apa yang mereka katakan? Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masya Allah. Wa yastabshiruna, tuh pakai kata istabsyara.
Istabsyara yastabsyir. Dan mereka orang-orang baik ini, kata Allah, ya, orang-orang mulia ini yang banyak beramal kebaikan saat di dunianya, Masya Allah, berjuang dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan dan sebagainya, diniatkan ibadah, wafat. Itu ketika wafat dan mendapatkan banyak kemuliaan, mereka ingin menyampaikan informasi baik ini, informasi bahagia ini kepada orang-orang yang belum nyusul, pada keluarga, kerabat dan sebagainya. Teruskan, kalau bisa cepat ke sini-sini enak. Jangan banyak tangis ya aku, ya. Banyak evaluasi diri, banyak perbaiki diri. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ya, dan ingin mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum nyusul kepada mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, jangan takut, jangan bersedih, ya, jangan takut meninggal, jangan sedih, ya, jangan tangis ya aku. Kalau bisa cepat nyusul di sini lebih enak dibandingkan kenikmatan dunia yang tidak abadi, yang hilang, yang sering banyak pikiran, sering jadi ingatan, sering hitung-hitungan, sering bikin nggak bisa tidur. Di sini lebih enak. Namun kalimatnya menggunakan yastabsyiruna dari kata istabsyara. Ya, seakan memberi kesan kepada kita bahwa mereka ingin menyampaikan informasi gembira yang membahagiakan, cuman nggak mampu menyampaikan langsung karena udah meninggal. Dan Al-Quran memberikan sebuah gambaran kepada kita. Ya, saking inginnya bahkan orang yang telah meninggal pun untuk menyampaikan hasil dari amal soleh mereka kepada kita. Kalau bisa diberikan kemampuan, jadi bahasa menerjemahkannya, kalau mereka mampu melakukannya pun mereka ingin memberikan informasi kepada orang-orang hidup sekitarnya. Cepat di sini nikmat, cuma sayang, ya mereka tidak punya kemampuan untuk melakukannya karena dimensinya berbeda, hukumnya lain. Tapi saking rahmannya Allah ditampilkan oleh Allah kepada kita melalui keterangan Al-Quran. Ya, masa Anda mau mengatakan yang benar? Joni, itu Allah yang sampaikan. Masa kita ragu? Allah yang menciptakan kita. Kalau Anda tidak yakin dengan apa yang Allah sampaikan, Anda tidak yakin dengan diri Anda juga. Bukankah Anda yang menciptakan itu Allah? Yang menciptakan Anda kan Allah. Anda ada sekarang Allah. Saya tanya, dari mana Anda bisa ujug-ujug ada? Ujug-ujug itu bahasa Jepang kuno gitu ya. Ya, Anda bisa tiba-tiba ada dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba hadir, tiba-tiba datang, tiba-tiba bisa bicara. Siapa yang bisa menghadirkan itu semua? Terus Anda hidup tiba-tiba meninggal. Ya, siapa yang membuat Anda meninggal? Siapa yang menetapkan hukum? Dari mana? Kok bisa ada? Ini kan proses alam. Proses alam dari mana, Cepi? Alam itu kan berproses, bisa ditelusuri. Sekarang telusuri. Ini proses alamiah, Anda bisa lihat ini. Ya, bagaimana burung begini, begini, begini. Bagaimana tumbuhan begini, begini, begini. Bagaimana bisa bikin meja begini, begini. Kan ada, bisa dilihat, bisa ditelusuri. Dan kita pun bisa melihat tentang keadaan diri kita. Kita bisa belajar, ya, dari banyak referensi tentang bagaimana kita hadir sampai menemukan hakikat kehidupan kita. Ya, hakikat kehidupan kita. Ketika kita temukan Allah, oh iya, saya punya pencipta. Nah, yang menciptakan Anda, yang membuat Anda wujud, memberikan informasi untuk kebaikan kita. Terus Anda nggak percaya. Lalu bagaimana Anda bisa percaya diri Anda hadir? Maaf ya, ini bahasanya agak tinggi ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang tidak yakin dengan keterangan firman-firman Allah, firman-firman Tuhan yang Esa, ini menunjukkan bahwa dirinya sedang menyaksikan keberadaan dirinya sendiri. jelas ya. Nah, ini mohon maaf agak panjang ya, kita menguraikan. Saya ingin kita paham. Jadi ketika baca Al-Quran mengerti, oh ini menggunakan basyara begini, istabsyara begini ya. Nah, ini saya perdalam sedikit. Yuk kita teruskan. Sekarang kita kembali ke sini ya. Kita hapus dulu yang ini. Bismillah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Dan berikan kabar gembira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada umatmu, karena menggunakan kata basyara, teman-teman sekalian. Ini ya, saya turunkan lagi. Sini saya perbesar. Karena menggunakan kata basyara di sini dengan bentuk fi'il amr wa basyiri, ini menunjukkan bahwa nabinya masih hidup, diberikan informasi, ya kan? Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteruskan kepada seluruh umatnya. Jelas ya? Baik. Akhbir, yaitu sampaikan, berikan kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira ini harus disampaikan? Alladzina amanu. Baik. Berikan kabar gembira ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama kepada golongan orang-orang yang beriman.
Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Alladzina amanu saddaqu billahi ta'ala, yaitu orang-orang yang yakin dengan Allah dan semua hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Baik ya, ini sampai sini ya. Sampai sini nih penjelasannya. Jadi kalau kita buka tafsir Jalalain, ya tafsir Jalalain itu untuk pemula sangat baik sekali. Ya, karena singkat, padat, langsung mengacu ke esensinya. Tapi kalau kita ingin perluas pemaknaan dari sini, maka naik tingkat misalnya, naik tingkat ke Ibnu Katsir misalnya, ya, tafsir Mafatihul Ghaib misalnya, dan beberapa termasuk yang kontemporer, tafsir Al-Wasit, Tahrir wa Tanwir, tafsir Sya'rawi dan sebagainya. Ya, kalau ingin lebih dalam lagi misalnya tentang kajian sampai ke titik spiritual tinggi, ada Ruhul Ma'aninya Alusi misalnya, ya. Atau kalau kita ingin cari sampai ke aspek sejarah, Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, bisa kita dapatkan tafsir At-Tabari dan turunan-turunan lainnya. Ya. Nah, kita kembali ke sini dulu. Alladzina amanu, ya, wabashshiril ladzina amanu saddaqu billah, yaitu orang-orang yang yakin dengan Allah dan segala hukum yang terkait dengannya. Nah, sekarang fokus teman-teman, saya ingin berikan, saya highlight dulu ya dari sini nih. Alladzina amanu. Siapa yang dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang tadi telah kita utarakan? Allah menyampaikan itu alladzina. Saya teruskan ke sini. Ya. Oke, alladzina begini, teman-teman sekalian. Ya. Kemudian amanu. Ini yang pertama. Awas ya. Saya ingin tekankan kepada Anda bahwa kita sedang berbicara tentang hukum akhirat ya. Hati-hati nih. Yang nanti penyiapan hukum akhirat ini dimulai bekalnya dari dunia. Ya makanya nanti sebelum sampai ke akhirat kita cari bekal dulu nih, ya, bekal dunia kita yang dengan bekal itu punya nilai itu yang dibawa menjadi hukum akhirat yang dipertaruhkan untuk mendapatkan rahmat Allah atau dihukum karena kita keluar dari jalur yang telah Allah tetapkan. Baik. Siapa yang mendapatkan kabar gembira? Orang-orang yang dijamin oleh Allah, baik dunianya karena mencari bekal dunia yang baik, kemudian dapat rahmat Allah saat di akhirat. Ya, dan ini berlaku menjadi hukum akhirat. Ingat ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang kehidupan akhirat, maka standarnya ini. Ya, standarnya ini. Saya bicara sebagai muslim ya. Ingat baik-baik. Dan awas hati-hati, di sini tidak ada perbedaan pendapat. Sepanjang kita muslim, sepanjang orang Islam, ya, tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Jadi kalau ada yang mengatakan, itu kan ulama beda pendapat, itu artinya dia tidak punya pengetahuan. Jelas ya? Ya, jangan sampai berkata, ada perbedaan pendapat ulama tentang makna qul huwallahu ahad. Itu nggak ngaji namanya. Ya, jelas. Ini sama persis pemaknaannya. Tidak ada pendapat yang berbeda dari para ulama saat memahami tentang firman Allah ini yang menjadi dasar hukum akhirat. Penentuan rahmat atau azab, penentuan bahagia atau nestapa ketika kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai kemudian ada komentar-komentar yang didasari dengan dasar-dasar nol pengetahuan, kena lockdown pengetahuannya sehingga tidak bisa keluar dengan baik gitu kan. Maka kita simak bagaimana Al-Quran berikan jabaran kepada kita. Satu, alladzina disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1080 kali. Ya, dan sering saya sampaikan, ini ismun mausulun, ya dulu al-amiyah. Konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada makna yang luas, umum tanpa batas. Jelas ya? Nah, jadi dari segi gender mencakup semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dari segi cakupannya, ya, ke bawahnya misalnya, apakah dia, mohon maaf sekali, misalnya remaja kah? Ataukah dia senior orang tua kah misalnya? Ya, laki-laki kah, perempuan kah, remaja kah, orang tua kah, kecil, besar kah, kaya, cukup kah? Mencakup semua. Status kehidupan sosial kita di dunia, passion kita, apapun keadaan kita. Itulah alladzina. Kalau kita sambungkan ke ayat sebelumnya ke sini, wabasyiri, dan berikan kabar gembira. Alladzina, kepada semua orang, dengan semua kalangan, dengan berbagai posisi kehidupan yang ia sandang saat di dunia. Artinya apa? Artinya Allah memberikan kesempatan kepada semua hamba untuk mendapatkan rahmatnya. Artinya kebahagiaan ini terbuka bagi semua hamba.
Jadi kalau ada orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan ini, bukan salah Allah. Salah orang itu tidak mengambil kebahagiaan yang maksud. Kan? Maaf ya, Anda ikut kelas misalnya. Di kelas itu dibagikan snack. Ya, kepada semua siswa yang ikut. Ada 20 orang siswa, diberikan snack. 1, 2, 3, 4, sampai 20. Semua diberikan. Yang makan cuma 19. Satu nggak makan. Saya nggak mau makan ini. Kenapa? Nggak mau. Saya nggak suka. Ya, padahal makanannya bisa dia makan. Dia tahu itu bermanfaat, bagus, tapi nggak mau dia makan. Karena nggak mau aja. Tiba kemudian dia pingsan. Ya, karena nggak makan, lapar, materi masih panjang, jalan yang ditempuh masih berliku, tiba kemudian dia pingsan. Baik, yang mau saya tanyakan, yang salah, apakah yang telah membagikan makanan itu, atau siswa yang tidak makan itu? Siswanya kan? Karena pihak sekolah, pihak kampus telah memberikan itu. Jatahnya diberikan, bagiannya diberikan, cuma orangnya nggak mau ngambil. Masa kita mau nyalahkan orang yang ngasih? Allah telah memberikan kita jalan. Diberikan petunjuk kebaikan, dilarang mengerjakan yang salah, dijelaskan resikonya, diberikan petunjuknya, dijelaskan ini hasil yang didapatkan di dunia, ini di akhiratnya, kalau mengerjakan ini begini, kalau tidak seperti ini, silahkan kamu ikuti, jangan sampai terjebak pada yang begini. Kalau terjebak, balik lagi begini caranya. Allah telah jelaskan, orangnya nggak mau ngambil. Lalu ketika dia tidak mendapatkan itu, lantas menyalahkan Allah, Anda sehat. Gitu kan? Itu yang berbahaya. Pemahaman seperti itu yang sekarang penting kita perbaiki. Ya. Jadi kita kembalikan kepada pemahaman ini bahwa ternyata Allah memberikan hak yang sama kepada semua hamba untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan memberikan jalan yang sama tanpa kecuali. Cuman hambanya mau ngambil enggak? Makanya nanti penegasannya di Quran, surah ke-29 Al-Ankabut, ya, ayat 69. Ini. Itu sekali lagi, saking rahmannya Allah, rahmannya Allah, rahmannya Allah. Itu Masya Allah. Gitu ya, saking pengennya semua hambanya bahagia, benar. Ya, mendapat rahmat. Sampai dikasih oleh Allah. Ya, kisi-kisi terbaiknya gitu. Jalan-jalan terbaiknya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kalau kami sudah berikan jalan-jalan kami, cepat ambil. Kan? Dan orang-orang yang berjuang untuk menempuh jalan itu, kami akan tunjukkan, kami akan buka jalan-jalan kami. Ya. Dan langsung Allah eksekusi sendiri. Kok tiba-tiba, Anda yang nggak pernah ke masjid, bahkan mungkin hampir tidak pernah sholat, padahal di KTP-nya mengatakan seorang muslim, tiba-tiba kok bisa lewat masjid gitu. Terus dengar adzan, terus lihat orang sholat gitu. Padahal Anda bisa mengambil jalan yang lain, kok bisa lewat situ? Kok tiba kemudian Anda tuh di YouTube ya, kan suka nyari-nyari, biasanya pengen lihat ini, pengen lihat itu, pengen lihat film, pengen lihat musik, tayangan ini, itu. Tiba-tiba kok yang kebuka di beranda itu pengajian. Kok taklimnya Ustaz Adi Hidayat? Kok Qurannya seorang anak kecil, seorang anak yang nggak bisa melihat baca Quran, kok bisa itu yang muncul di beranda Anda? Kalau bukan hidayah Allah, dari siapa itu muncul? Oh, itu algoritma YouTube, kok bisa ke Anda datangnya? Kok bisa Anda yang terpilih? Itu kan artinya karunia. Ada hidayah yang datang lewat telinga, ada lewat pandangan, lewat mata, lewat pikiran. Kita merenung gitu kan. Ada lewat perjalanan kita dan sebagainya. Cepat ambil kata Allah. Itu sayang Allah. Itu komitmen Allah. Sampai nyawa kita itu sebelum sampai di tenggorokan selalu diberikan. Saya sering katakan Fir'aun itu Fir'aunnya mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang, paling kejam dan sebagainya, tetap Allah berikan haknya untuk mendapatkan hidayah. Nggak tanggung dikirimkan 2 orang nabi, Musa dan Harun, kan? Dan diberikan manhaj untuk bisa mengajak kepada kebaikan dengan cara yang lembut dan benar. Quran surah ke-20 itu, ya, ayat 43 sampai 44 itu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia telah menyimpang dari kekuasaan. Bukan kekuasaannya yang disoal, berkuasa boleh, tapi ketika menyimpang dari kekuasaan diutus oleh Allah orang-orang terbaik untuk meluruskan. Makanya mohon izin sekali ya, kalau ada yang punya jabatan, terus ada orang-orang baik memberikan masukan, mohon jangan marah ya. Ya, mohon jangan marah.
Karena itu anugerah Allah, sepanjang menyampaikan dengan cara yang baik, tidak ada maksud-maksud yang tidak baik. Ya Allah berikan kesempatan, mohon jangan marah. Karena yang sudah marah itu ada Firaun dan tenggelam juga, jangan diikuti jejaknya. Maaf ya, kalau kurang menyenangkan bahasa ini, tapi itu terjadi gitu. Faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada Firaun itu kata-kata yang lembut Musa dan Harun. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar bahwa dia salah, menyimpang, dan dia mau kembali kepada jalan-jalan Allah yang baik. Cuma sayang, sampai diberikan Musa dan Harun pun tetap menempuh ya jalan nafsunya, jalan ninjanya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang tenggelam dalam keburukan. Ya Anda bisa menjadi yang baik, ya, tempuh dalam jalan ninjamu dengan kebaikan gitu kan, dan sebagainya. Dan sebagian orang menempuh jalan-jalan yang buruk dengan pilihannya, masing-masing punya konsekuensi. Tapi saya juga kadang-kadang heran ya. Heran tuh begini, kadang-kadang baik manusia itu gimana ya cara memahaminya? Itu yakin kisahnya, ya, viral kisahnya, di semua kisah kitab disampaikan, buktinya ada. Orang yakin di Firaun tuh ada, ya, muminya ada, jelas dibahas, banyak diyakini, tapi hikmahnya nggak diambil, ditiru juga, kan jadi masalah gitu, ya kan? Coba lihat, ya siapa yang nggak pernah tahu kisah Firaun? Tanya. Tahu tuh, baca, banyak difilmkan, ada komiknya, ada ini, ada bukunya, semua orang tahu, buktinya ada, muminya bisa dicek, yang nggak bisa ke piramid sekarang bisa lihat di YouTube, bisa macam, dia yakin sampai tahu benar, tapi ditiru juga kelakuannya, nggak dilihat, kenapa bisa tenggelam? Ini kembali ke sini, jadi alladzina, semua orang berhak, jadi bahasa kitanya begini, semua orang berhak bahagia, semua orang berhak gembira, kata Allah, semua orang bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi untuk itu mesti menempuh jalannya, dan jalan ini diikuti supaya mendapatkan kebaikan itu. Maka apa jalan yang pertama? Pertama harus ada kuncinya, amanu. Ya, jamak dari kata amana. Ya, jamak dari kata amana. Ya, nih, teman-teman sekalian. Amana. Amana dari kata amana, hamzahnya dua, ya, satu hamzah, satu alif, kemudian disatukan untuk memudahkan bacaan, dipanjangkan, dikasih kayak tanda bendera di atasnya. Amana, ya kan? Amana Rasul bima unzila dan seterusnya di Al-Baqarah 284 untuk bisa memberikan gambaran. Amana itu adalah orang pemilik iman. Amana yu'minu imanan. Ini kata sifatnya, ya kan? Masdarnya iman. Iman. Amana yu'minu imanan. Ini iman. Ya, kita tuliskan begini, iman. Kata iman ini asal kata utamanya, asal akar yang paling utamanya dari kata al-amnu, yaitu aman. Aman. Ya. Jadi kalau kita kata aman ini kita berikan kemudian tambahan, ya, tambahan huruf menjadi derivasi di ilmu sharaf itu, maka nanti setiap penambahan huruf itu memberikan sebuah makna yang baru seperti yang di awal saya terangkan, ya. Ya, ini diantara fungsi hamzah itu, diantaranya selain izalah itu menunjukkan sesuatu yang dimiliki dengan kuat, ya. Jadi kenapa kata al-amnu itu dari kata amina, amina ya manu amdan, gitu kan? Nah, saya tambahkan hamzah menjadi amana, ya, yang memiliki rasa aman, ya. Jadi amina itu aman asalnya, aman, tentram, nyaman, baik dan sebagainya. Kalau amana yang memiliki rasa aman, sifatnya disebut dengan iman. Jadi orang yang beriman itu akan memiliki rasa aman dalam jiwanya. Orang yang punya iman itu memiliki ketenangan, memiliki kedamaian dalam jiwanya. Maka Allah menyampaikan di ayat yang lain, ulaika lahumul amnu. Maka orang-orang yang punya iman yang benar itu pasti yang pertama dirasakan ketenangan, kenyamanan, ya, kedamaian dalam jiwanya. Kalau imannya benar. Sekali kalau imannya benar. Kalau nggak percaya silahkan lihat. Orang-orang yang beriman merasakan kenikmatan iman, halawatul iman, enak gitu, nyaman, melihat segala sesuatu itu dengan sudut pandang yang jernih, baik, seakan nggak terjadi sesuatu gitu ya. Jadi Profesor Huzaimah itu yang tadi saya sampaikan, Masya Allah, tawadhu, prasangkanya baik terus gitu ya. Jadi di antara ajaran beliau itu Masya Allah nggak pernah berusaha melihat sisi kesalahan orang gitu.
Jadi kalau ada suatu terjadi, ya mungkin itu salah paham saja. Mungkin cara kita memandangnya tidak tepat, itu diantara kebaikan yang bisa diteladani ya. Beliau luar biasa gitu, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, jadi ini iman. Nah, iman, jadi kenapa Allah mengungkapkan kata iman seakan-akan dari kata ini memberikan jaminan kepada kita bahwa dengan iman itu kalian akan diberikan ketenangan, kenyamanan, dan puncaknya rasa aman ketika di akhirat. Ya, terbebas dari azab, terbebas dari hukuman, dari murka dan sebagainya kalau imannya benar. Ya. Dan kata iman inilah ketika ingin benar, ya, ketika ingin benar, bagaimana cara melakukannya? Maka secara bahasa, kata iman sendiri selain terkait erat dengan derivasi akar katanya aman, juga menghasilkan makna lain untuk menguatkan makna imannya. Apa itu? Yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu. Ya, nah ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda ingin aman, ingin tenang, ya, ingin damai, ingin baik, ingin bebas dari ancaman akhirat, kegelisahan dunia, maka jalan pertama yang harus Anda lakukan, Anda mesti yakin dengan Allah. Nih, kembali ke sini. Shaddaqu billah, yakin dengan Allah. Jangan pernah ragu. Ya, yakin dengan Allah artinya juga yakin dengan segala Allah yang Allah sampaikan, yang Allah firmankan. Ya, mau itu informasi mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ya berhias dengan cara yang baik, tentang hal-hal yang gaib, misteri sifatnya, panduan kehidupan, Anda mesti yakin. Jadi jalan pertama kita untuk mendapatkan apresiasi dari Allah, kebahagiaan yang hakiki itu pertama mesti yakin dengan Allah dan segala apa yang Allah tetapkan. Dan tidak boleh ragu. Ya. Kalau saya misalnya kembalikan kepada bahasa Al-Quran, tegas Allah sampaikan ketika mengungkap intisari Al-Quran dalam Al-Fatihah, kemudian mendetilkan dalam Al-Baqarah, detilnya dibangun dengan kalimat jangan pernah ragu. Ya, ayat 1 dan 2 di Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Semua isi Al-Quran itu yaitu firman Allah. Ya. Semua yang Allah sampaikan, semua apa yang Allah tunjukkan kepada kita, jangan pernah diragukan semua isi kandungannya. Harus yakin dengan baik. Makanya ketika Anda ragukan sedikit pun, Anda nggak dapat apa yang dijanjikan. Kalau nggak percaya silahkan cek. Apa yang diperbaiki oleh Nabi pertama kali bagi umatnya? Keimanan. Keyakinan. Ya, yakin itu dalam bahasa Arab disebut dengan aqidah. Ya, aqidah itu sifatnya. Ya, dari kata aqada. Ya, aqada yaqidu aqidatan wa aqdan. Aqidi keyakinanku. Ya, aqidah keyakinan, yakin. Ya, teman-teman sekalian. Jadi, aqidah bagaimana cara kita mengikat diri kita supaya yakin dengan kuat. Ya, ketika kita yakin tanpa ragu, itulah iman. Orang yang disebut mukmin. Makanya seringkali muncul dalam Al-Quran mukmin. Qad aflahal mu'minun itu jaminannya. Ya, qad aflahal mu'minun. Quran surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Qad pakai tahqiq, huruf tahqiq menjamin kepastian. Kata Allah, saya jamin pasti orang-orang yang benar imannya itu pasti hidupnya bahagia dunia akhirat. Sampai di akhirat pun disediakan surga Firdaus. Jadi ini pembuka yang utama. Makanya saya sering katakan teman-teman, iman itu kunci perbedaan. Ya, akan satu kebahagiaan akhirat dengan nestapanya. Jadi mohon izin kalau saya sering kali ditanya, Ustadz bagaimana ada orang yang baik saat di dunia misalnya kan, tapi dia tidak beriman kepada Allah, baik sekali, suka bantu, suka ini, suka itu. Saya sering katakan, kisah itu sudah terjadi di masa Nabi, ketika Sayyidah Aisyah menanyakan pada Rasulullah SAW perihal yang sama. Maka apa jawabannya? Nabi diam, turun ayat dari Allah yang menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di situ pun disisipkan pesan yang kuat untuk mendapatkan keadilan hakiki. Kan turun Quran surah ke-25 itu kan, Al-Furqan ayat ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dengan keadilanku akan dibalas semua kebaikan itu saat di dunia dengan balasan-balasan dunia. Karena sifat kebaikannya dunia. Ya. Cuma akhirat hukumnya berbeda, ini ya hukum iman ini. Nih, kita sebagai muslim ya. Ya, jadi kalau ada yang ingin belajar dari non-muslim boleh, nanti kita diskusi ini loh perbedaannya, dimensinya, ini keterangannya, ini logika ilmiahnya, boleh ya.
Tapi kalau yang muslim masih ragu, itu error. Ya, dipertanyakan imannya. Kan sebagai seorang muslim harus punya iman. Iman itu membuat dia yakin tanpa ragu. Nah, hukum pertama akhirat dimulai dengan iman. Ada iman nggak? Yakin nggak dengan Allah ini? Menuhankan Allah nggak? Ya kan? Oh, masa sekarang surga punya Allah, rahmat punya Allah. Sekarang dia menentang Allah, membantah Allah. Walaupun dia bisa berbuat baik di sisi yang lain, tapi menentang Allah, membantah Allah dan sebagainya. Saking baiknya Allah Rahman masih diberi waktu. Ayo, diberi waktu sampai nanti kembali kepadaku. Ayo kembali nggak? Itu mencela Allah. Wah, macam-macam deh kan. Ada yang mencela, ada yang bikin anekdot, ada yang ini itu, ada yang menggambar, ada yang melukiskan, ada yang menghina dan sebagainya. Allah dengan sifat Rahmannya dan Afu pemaafnya, Ghafur pengampunnya, Tawwab penerima taubatnya, itu masih luar biasa. Memberikan semua keteladanan terbaik dengan sifat ketuhanan yang laisa kamitslihi syai', yang nggak ada serupa dengannya. Diberi waktu sampai ajalnya berakhir. Masih diberikan petunjuk juga ya taubat. Dan tidak sedikit orang yang mengambil itu semua. Banyak orang-orang yang tadinya jahat, buruk, mau mengambil petunjuk jadi lebih baik, Masya Allah. Ya, coba silakan cek. Bagaimana kisah hidup Umar bin Khattab, Khalid bin Walid dan sebagainya. Tiba kemudian jadi orang paling hebat, dijamin masuk surga tanpa hisab. Kurang apa lagi sayangnya Allah kepada kita. Nah, inilah sifat akhirat itu dimulai dari iman. Dan dahsyatnya, orang beriman itu akan ditampilkan komitmen keimanannya. Bagaimana komitmennya? Wa amilus salihat. Nah, ini nih. Ini pembuktiannya. Sekarang Ustadz, bagaimana cirinya untuk menentukan bahwa iman dia benar? Ya? Gak bisa kita mengklaim begini. Saya yakin kok. Gak ada keraguan. Saya yakin. Yakin itu ada pembuktian. Ada pembuktian. Karena yakin itu ungkapan hati yang disampaikan lewat lisan. Ya, sedangkan ungkapan hati itu butuh pembuktian. Ya, saya ambil contoh gini, cinta. Cinta itu kan bahasa hati. Ya, pembuktiannya lewat nikah, bukan dengan kata-kata saja. Jadi saya sering katakan kepada para akhwat, ya, yang masih single, jadi kalau ada anak muda mengatakan kepada Anda, ikhwan, mengatakan kepada Anda, aku mencintaimu. Jangan terbuai oleh angin surga itu. Katakan kepadanya, buktikan cintamu ya di buku nikah kita. Tuliskan namaku di buku nikah kita. Sehingga kita memiliki BPKB bersama. Buku pernikahan kita berdua. Aku mencintaimu. Naik motor juga bareng-bareng. Mohon maaf. Ya, kamu udah punya BPKB belum? Ada kok. Ini buku pemilik kendaraan bermotor. Bukan itu yang aku maksudkan. Buku pernikahan kita berdua. Tuliskan namaku di buku nikah kita. Maka disitulah cinta kita dituliskan. Catat. Itu ya, teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi konteks dunia aja butuh pembuktian. Sama, kita mengatakan yakin dengan Allah, cinta dengan Allah. Buktinya apa? Ya, saya yakin. Ya, buktinya apa? Maka Al-Quran langsung memberikan gambaran supaya nggak ada perbedaan pendapat. Nggak usah debat lagi, kata Allah. Langsung Allah yang tetapkan. Apa pembuktiannya? Ya, mari kita lihat. Kata Allah, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ya, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ini dia, Masya Allah, teman-teman sekalian. Supaya ini nggak ketutup ya, saya balikin dulu. Kita pindahin dulu ke sini. Maaf, sini ya. Ini dia. Ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ini poinnya. Saya tarik sini. Ini dia. Orang-orang yang punya iman, real iman itu, yang yakin tanpa ragu kepada Allah, maka komitmen iman itu akan dia buktikan dengan amilus salihat. Amilu, ya, jamak dari kata amila, ya, kemudian keterangannya disebut dengan amal, amalun, ya, sudah amal. Amal itu artinya perbuatan, ya. Salihat, ya, jamak muannas salim dari kata salih. Ya, kalau jamak berarti banyak. Kita tuliskan salih di sini. Ini pembuktiannya. Maka orang-orang yang benar imannya itu, yang yakin kepada Allah tanpa ragu, komitmen dengan Allah, artinya kan shaddaqu billah. Kata Imam Jalalain kan, shaddaqu billah. Ya, mereka membenarkan Allah, yakin kepada Allah. Ya, tanpa ragu sedikit pun, termasuk hukum-hukumnya.
Maka apa yang terjadi? Mereka buktikan komitmen iman itu dengan cara wa'amilus shalihat, mengerjakan banyak perbuatan baik. Ini dua hal yang ingin saya tegaskan ya dalam kalimat ini. Yang pertama teman-teman sekalian, Al-Quran menyandingkan kata iman dengan amal soleh. Dan penyandingan ini itu seringkali tampil dalam Al-Quran. Dan sulit dipisahkan. Penyandingan ini. Bahkan di antara surat paling favorit yang banyak disenangi oleh umat Islam selain 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas adalah surat Al-Asr, surat 103. Kan? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Jadi selalu iman, amal saleh, iman, amal saleh, iman, amal saleh. Sehingga memberikan kesan pertama bahwa ciri-ciri keimanan seseorang itu bisa dilihat dari pembuktian amal solehnya. Dengan pengertian bahwa kalau seorang beriman, maka iman dalam hatinya itu akan memberikan perintah kepada dirinya berupa sinyal-sinyal kebaikan yang akan diteruskan kepada bagian-bagian tubuhnya yang akan dieksekusi dalam perilakunya. Misal, mohon maaf, si fulan mengatakan saya beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan membuktikan keimanan saya dengan berbuat baik seperti Nabi Muhammad SAW pernah menyontohkan kepada saya. Maka dia akan bicara. Kalau dia sudah menyatakan beriman, maka akan ada sinyal iman dalam dirinya. Sinyal ini akan ditembuskan, memberikan perintah kepada lisan. Untuk apa? Untuk berkata yang soleh saja. Karena orang yang punya iman otomatis nanti semua perbuatannya nih amal. Amal kan semua perbuatan, perbuatan lisan, perbuatan telinga, perbuatan mata, perbuatan tangan sampai ke ujung kaki. Itu akan dibimbing oleh imannya. Akan dibimbing oleh imannya. Jadi nggak sembarangan. Nggak ada orang Islam yang beriman sembarangan bicara, nggak ada. Nggak ada sembarangan mendengar, nggak ada. Nanti akan ada getaran iman dalam jiwanya, akan ada. Ya, dia akan memberikan getaran teman-teman, memberikan sinyal. Ya, memberikan sinyal. Makanya silahkan cek kalau nggak percaya. Semakin Anda meningkatkan amal soleh, ya, semakin kita memiliki iman yang kuat, itu otomatis ketika melihat yang salah itu akan dipalingkan. Mendengar yang nggak bagus, nggak mau. Mau berkata yang jelek, nggak enak hati. Ditahan tiba-tiba atau dialihkan kepada yang lain. Itulah iman. Jadi iman yang benar dari seseorang itu akan memberikan sinyal kebaikan pada dirinya. Ketika berkata, dia berkata yang baik. Ya? Ketika mendengar, dia ingin mendengar yang baik saja. Ketika dia melangkah, melangkah pada yang baik. Karena itu, semua tindakan, perilaku anggota tubuh kita ketika diungkap dalam Al-Quran, seringkali diawali dengan kata iman, dan dibuktikan oleh Allah, ditunjukkan dengan pembuktian iman mengarah kepada yang baik. Silahkan cek. Saya sering buka ini. Ketika melihat misalnya Allah sampaikan di surah An-Nur, surah 24 itu, ayat 30-31, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi para pemilik iman sejati. Ini. Maka iman itu akan memberikan sinyal pada pandangannya untuk menatap yang baik saja. Yang tak baik, iman itu akan memberikan sinyal untuk dipalingkan wajahnya. Ghaddul basar. Ya, demikian untuk perempuan ayat 31-nya wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Demikian bagi perempuan-perempuan yang punya iman akan dipalingkan dari yang jelek. Tuturnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan gunakan lisan untuk mencela, itu enggak baik. La yaktab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan gibah, jangan gosip. Maka mustahil ada orang punya iman misalnya ya menghadirkan provokasi. Mustahil ada orang punya iman membuat hoax. Mustahil ada orang punya iman senang dengan pertikaian, itu mustahil. Ketika pengertian terbaliknya, ketika muncul hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan, amal soleh itu kan lawannya salah. Amal soleh lawannya salah. Ini. Soleh itu lawannya apa? Salah. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang sering berbuat salah dalam hidupnya, itu menunjukkan sinyal imannya lemah kalau dia mengatakan dia beriman. Yang paling bahaya ketika lisannya sudah mulai menolak kebenaran, mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis-hadis Nabi. Ini menunjukkan imannya sedang dalam keadaan mati suri. Itu yang berbahaya. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya, ya. Makanya hati-hati. Dan ini lingkungan sangat mempengaruhi teman-teman sekalian. Sangat mempengaruhi.
Cek keadaan iman kita ya. Cek keadaan iman. Di antara cara mengeceknya sederhana. Ya, bagian keduanya. Kalau tadi kan melihat iman lewat amal saleh, ya, bagian-bagian ini sekarang bagaimana mengecek kekuatan iman? Ya, kembali lagi ke amal saleh karena bersanding keduanya. Ya, saya beri contoh misalnya Allah meminta kita mengecek kekuatan sinyal iman harian kita di Quran surah ke-8 Al-Anfal. Ya. Quran surah ke-8. Alhamdulillah teman-teman, nggak kotor ya. Ini cuma ya, penghapus pakai tangan. Quran surah ke-8 ayat kedua. Nah. Ini mengecekkan harian tentang sinyal iman kita. Allah berfirman, ini tolong dilihat betul ya kalimatnya teman-teman sekalian. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama, pakai kata innama. Adatul hasri. Innama. Ya, nama. Adatul hasri. Satu huruf perangkat yang membatasi sebuah hukum. Ya, jadi dibatasi. Baik itu masalah fikih, akidah atau selainnya. Di fikih misalnya tentang zakat dikeluarkan hanya kepada 8 golongan. Dibatasi 8 gak boleh keluar dari itu. Ya harus ada sifat itu. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat 60 itu kan innamas sadaqat. Ya. Ini sama juga. Tentang pengecekan iman pakai innama. Untuk pembatasan bahwa kalau Anda ingin mengecek sinyal-sinyal iman, ini dibatasi dengan perbuatan-perbuatan ini. Yang paling standarnya ini kata Allah. Ini paling standar. Jadi kalau di paling standar aja gagal, berarti ada yang masalah di sini. Harus cepat sekali kita charge lagi. Ya, kata Allah innamal mu'minuna. Sungguh para pemilik iman itu bisa dilihat imannya. Bisa dicek sinyalnya. Bagaimana? Alladzina idza dzukira. Ya, yaitu satu idza dzukirallahu. Idza dzukirallahu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Jika disebutkan dzukira, idza dzukira, jika disebutkan Allah, ya, nama Allah. Ya, ini dia. Jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Ada getaran dalam hatinya. Nah, ini sinyalnya nih, sinyal imannya. Ada getaran dalam jiwanya. Wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Qulubuhum. Ah, ini dia. Qulub jama dari kolbu. Kolbu itu kan hati kita, puncak roh kita, pusat spiritual kita. Ya bukan kolbu dalam pengertian fisik ya, ini pusat kehidupan kita, di kolbu kita. Wajilat qulubuhum, maka akan ada getaran di tempat iman itu, yaitu di kolbu, di jiwa kita. Ya, kalau disebutkan Allah, ya kan? Nah, ada getaran nggak? Ya, ada nggak respon, sinyal langsung, kan? Nah, kan ada sinyal-sinyal yang kadang dari hati itu langsung muncul ya. Ya seperti, mohon maaf, kalau Anda berkendara di jalan, ya tiba-tiba kemudian macet, terus Anda ambil kiri, dari kejauhan terlihat seragam bapak polisi, langsung ada sinyal-sinyal dari dalam jiwa kan, seperti getaran cinta tapi tidak terukur dan tidak terarah gitu. Langsung Anda belok lagi ke kanan, terus tiba-tiba ngambil ke kesibukan orang banyak sehingga nggak kelihatan, tiba-tiba ya kena juga misalnya kan. Nah, itu getaran itu tuh yang tiba-tiba muncul ya, hadir muncul tiba-tiba gitu ya. Nah, itu bisa hadir ya. Iman juga begitu. Kata Allah, kalau Anda ingin mengecek itu, saya berikan setiap hari pengecekan, setiap pergantian waktu di setiap hari. Dahsyat itu. Allahu Akbar. Setiap pergantian waktu setiap hari. Kan waktu itu berganti 5 hari dalam sekali kan? Dalam sehari itu 5 hari kan? 5 kali, maaf. Dalam sehari itu ada 5 kali pergantian waktu. Ya. Waktu pembuka pagi disebut subuh kan? Asbah. Dimulai dengan fajar, subuh. Masuk ke siang. Nahar kan, ya tampak sekeliling kita karena jelas mentarinya, ya di atas kepala jelas kelihatan, kayak jelas disebut dengan zuhur. Ya, kemudian menjelang sore, ya waktu mulai singkat, ya kan, akan singkat tuh mulai tenggelam kan, matahari mulai punya waktu yang singkat, ya itu asar kan. Baik, kemudian mulai tenggelam matahari, pembuka kepada waktu malam. Mulai nggak ada matahari, sudah mulai tenggelam, kan? Sudah mulai remang, mulai agak gelap kan? Maghrib kan? Lalu terakhir kan, malam, gelap gulita kan? Ya sekarang aja ada lampu. Kalau semua mati kan kelihatan.
gelap gulita, ya kan? Itu Isya kan? Coba bayangkan 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. Itu dalam sehari, setiap pergantian waktu, kita diminta oleh Allah mengecek iman. Karena kata Nabi, ya, itu Nabi menyampaikan, langsung berita dari Allah disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Ya, mohon maaf sekali. Ada orang, Allahu Akbar, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang paginya beriman, sorenya bisa hilang imannya. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sorenya beriman, itu pagi-pagi bisa kufur, bisa ingkar. Dan kita temukan itu. Anda bisa kebayang gitu kan? Pagi-pagi beriman, sore-sore dikasih mie instan, tiba-tiba pindah agama. Ya, sore-sore masih beriman, malam-malam ketemu, ya janji surga. Aku mencintaimu, mau menikah dengan, masa kamu pindah agama, kan? Hilang imannya, pagi-pagi udah hilang iman, dan sebagainya. Misal, itu banyak sekali kejadian dalam kehidupan, itu nyata. Makanya Allah memberikan 5 waktu disebutkan nama Allah, dipanggil kita. Panggilan dalam bahasa Arab disebut dengan adzan. Adzan yang sampai ke pendengaran kita. Maka dalam adzan, pertama kali disebutkan adalah parameter keimanan kita, cek iman kita. Bukankah dalam adzan kalimat pertama disebutkan nama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Allahu Akbar. Ini. Idza dzukirallah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Kalau Anda pengen mengecek iman, kata Allah, coba lihat saat nama Allah disebutkan. Bukankah saat adzan disebutkan nama Allah, coba lihat getaran iman kita. Itu kita bisa ukur kuat, sedang, dan lemahnya iman kita. Orang-orang kuat, Masya Allah, saking kuat sinyalnya itu, belum adzan, udah nungguin. Ini kan baru Isya, baru aja kurang lebih 1,5 jam kita Isya. Dia udah nungguin subuh, udah ngecek subuh jam berapa nanti, pengen bangun supaya nggak keduluan adzan. Itu luar biasa imannya. Dan diapresiasi tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan. Ya, dan itu tidak mudah, ada tantangan, tapi bersabarlah. Ada titik waktu perjuangan kita usai saat kita meninggal, lelah itu semua nggak akan ada lagi. Sepanjang kita benar menjalani hidup. Ya. Nah, iman-iman yang sedang ya saat diperdengarkan, di situ dia kemudian sadar, Allahu Akbar, sudah adzan nih gitu kan. Siap-siap dulu, itu yang standar. Ya, yang lemah mohon maaf, semakin di bawah standar semakin lemah. Sudah adzan masih sibuk aja. Siap-siap, nanti kan baru adzan, masih ada 2 jam lagi zuhur. Sudah hampir habis juga, 1 jam lagi, tenang aja, masih ada waktu 1 jam sampai mau habis, baru masih sholat, itu masih ada iman. Yang berbahaya itu kalau menyoal, buat apa sih sholat? Yang penting berbuat baik saja. Ya, berbuat baik kan cukup. Inti dari agama kan berbuat baik. Masa Tuhan nggak sayang kita? Ya bagaimana bisa sayang kalau Anda melanggar perintahnya, Cepi? Ini ya teman-teman sekalian. Jadi gambarannya, maka untuk mengecek keadaan iman kita lewat amal soleh. Ya, untuk bisa menjamin kebahagiaan itu buktikan lewat amal soleh. Maka yang pertama, iman, yakin dengan Allah, dengan segala hukum, yang pernah meragukan, jangan banyak menyoal lah. Apalagi kalau nggak paham, sudah nggak paham, nyoal misalnya. Ya, jangan dilakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian setelah itu, perbanyak perbuatan baik. Buktikan kita beriman. Ya, saya meminta kepada seluruh kalangan, muslim, muslimat, mukminin, mukminat, sepanjang kita merasa punya iman, buktikan iman kita benar. Maka mulai sekarang, hindarkan semua yang salah-salah tuh, yang jelek-jelek tuh nggak usah lah. Untuk apa juga berlaku sesuatu yang buruk ya? Penipuan, ya celaan, hinaan, perselisihan, hoax dan sebagainya. Buktikan imannya. Dan iman tuh nyata lewat tindakan, tidak dengan kata-kata. Maka, yuk sampaikan oleh kita, buktikan lewat perilaku kita. Setelah itu akan terlihat. Fasayarallah, maka Allah akan melihat Rasulullah, dan Rasul juga telah memberikan petunjuk kepada kita. Dan siapa lagi setelah itu? Al-mu'minun. Orang-orang beriman, sesama beriman tuh punya satu chemistry yang kuat, akan tahu gitu ya. Nah, karena itu buktikan, kemudian cek keadaan iman kita, dan selanjutnya kita bisa melihat apa yang terjadi ya pada perubahan hidup kita. Demi Allah saya katakan, kalau ini benar-benar dipelihara oleh kita teman-teman sekalian, beriman dibuktikan lewat amal baik, dengan semua apa yang Allah titipkan pada kita. Ya, guru mengajar dengan baik, pejabat membuat kebijakan yang baik, pebisnis berbisnis dengan cara yang baik, kan? Diplomat berbuat baik, semuanya jujur, baik ya, sepanjang orang beriman. Demi Allah saya katakan, kebahagiaan itu akan peraih.
akan teraih sampai kita bawa berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu bisa kita pertahankan sampai wafat, apa puncak pemberian Allah kepada kita dan bagaimana kenikmatan yang Allah jaminkan kepada kita, ya, yang dengan keyakinan yang kita bangun bahwa Allah pencipta kita dan tidak ada yang serupa dengannya. Itu insya Allah kita akan kaji kembali di pertemuan yang akan datang. Jadi cukup dulu ya. Udah 1,5 jam kurang lebih kita bahas. Kalau terlalu panjang juga nanti ada kejenuhan dan sebagainya. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan malam ini untuk merangkai. Tadi saya baru tampilkan satu ya, itu pun belum semuanya. Nanti kita bandingkan dengan yang lain, masih ada di file. Teman-teman nanti kalau ada yang ingin pelajari lebih lanjut, tadi kan bisa Anda capture ya, bisa ini sendiri, pelajari pelan-pelan, catatannya juga bisa dihadirkan. Kemudian saya ingin sampaikan beberapa informasi pada teman-teman semuanya. Yang pertama, dan selalu saya sampaikan bahwa kita harus bersinergi dari awal sekali pandemi ini masuk ke Indonesia, COVID-19. Saya alhamdulillah termasuk juga bersama teman-teman yang lainnya tentunya ya, dari awal selalu mengajak kepada kita semua. Ya, bahwa bahkan sebelum ada kabar-kabar pandemi masuk ke Indonesia, kita juga riset, ya, kita juga datangi beberapa tempat, kumpulkan informasi, dan saya mengajak kepada kita semua untuk bersinergi bersama-sama mengatasi pandemi sampai dengan detik ini, hari ini sudah lebih daripada setahun, hampir 2 tahun. Saya kira kalau kita benar-benar serius, sungguh-sungguh, saling bekerja sama dengan baik, insya Allah Allah berikan jalan kepada kita semua. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Dan saya kira tidak usah banyak berpolemik ya, nggak usah banyak berpolemik, dan tinjauannya tolong sekali harus jernih, harus bersih, di unsur-unsur politis, unsur-unsur bisnis yang berlebihan, yang tidak terukur, mohon sekali. Kita ini sedang sama-sama mengalami kesulitan. Ya, jangan sekali-kali mencari sesuatu keuntungan semata dan membuat banyak orang lebih menderita lagi. Jadi saya kira semua orang duduk dengan cara yang baik, bersinergi sesuai dengan kapasitasnya. Yang bisa kita lakukan, insya Allah Allah mengangkat dengan cepat apa yang sedang kita rasakan ini. Jangan sampai mengkreasikan malah lebih panjang atau lebih lama lagi ya. Ya, ingat kita punya anak, kita punya cucu yang mereka juga punya masa depan yang tentunya kita harus bantu dengan pijakan-pijakan yang baik, runway yang bagus, sehingga kendaraan yang mereka akan dijadikan sebagai take off bisa take off dengan baik. Jangan sampai kita rusak landasannya sehingga anak cucu kita ke depan tidak memiliki landasan bahkan untuk terbang, mencapai kemakmuran dan menggapai cita-cita mereka yang kita harapkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita komitmen dari awal pandemi sampai dengan sekarang, alhamdulillah Allah berikan beberapa kegiatan-kegiatan yang insya Allah bisa menginspirasi ya, dan saya juga mengajak itu semua kita sudah coba lakukan semaksimal mungkin. Dari awal bilik disinfektan kita buat, masker juga demikian, sembako dan sebagainya kita siapkan, dan juga PH7 ini insya Allah masih teman-teman bisa akses ya di quantumakhir.com, nanti teman-teman bisa dapatkan. Ini gratis ya, demi Allah saya katakan gratis dari awal ya. Kita sudah buat ini ratusan ribu, bahkan kita pantau juga isu COVID-nya berapa banyak, kita buat 2-3 kali lipat dan kita bagikan gratis sampai hari ini, alhamdulillah gitu kan. Kenapa saya penting sampaikan ini? Saya cek kemarin ada berita ada yang menjual gitu kan, sementara kita berikan gratis ya. Alhamdulillah teman-teman, ini gratis dan benar-benar bermanfaat ya. Tinggal di ini saja, di scan saja, ini kan ada barcode, nanti tinggal dilihat bagaimana penggunaan, dan alhamdulillah sampai hari ini juga sudah banyak sampaikan respon. Dan saya tegaskan ini bukan kustul hindi yang dijual, yang diiklankan di YouTube. Kadang ngambil video saya ya, saya buka Tokopedia kemarin, wah itu luar biasa tuh, ada gambar saya jualan kustul hindi, jualan buku, jualan peci Ustaz Adi Hidayat. Aduh, ya dijual Ustaz Adi Hidayat. Aduh, Masya Allah. Semoga Allah ampuni kita semua ya sekalian. Semoga kita diberikan jalan kebaikan. Saling mendoakan. Saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya kalau tentunya banyak salah yang saya lakukan. Semoga Allah mengampuni kita semua, semoga Allah menyayangi kita semua, dan semoga Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.